Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat nifak. Apa itu sifat nifak? Sebelumnya, kita akan memperhatikan atau menyimak kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menerima kebenaran bahaya sifat munafik sebagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab sebagai cerminan dari memahami bahaya sifat munafik. Yang ketiga, memahami makna nifak dan ciri-ciri sifat munafik. Yang keempat, mengkomunikasikan dampak negatif sifat munafik. Nah, teman-teman, orang munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat dan mendapat kehinaan di dunia. Nah, tahukah kalian tentang nifak? Bagaimana ciri-cirinya, akibatnya, dan bagaimana cara menghindarinya? Yuk simak penjelasannya. Namun terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang peta konsepnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian munafik. Kemudian kita akan membahas tanda-tanda orang munafik. Selanjutnya kita akan mempelajari bahaya orang munafik atau bahaya sifat munafik. Dan yang terakhir kita akan mempelajari cara menghindari sifat munafik. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya. Munafik berasal dari kata nifak. Nifak itu artinya habis atau bangkrut. Selanjutnya, munafik itu berasal juga dari kata nafako yang artinya berpura-pura. Baik, mengetahui sifat nifak. Kata nifak berasal dari kata nafako yang artinya berpura-pura, yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang yang nifak disebut munafik. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Nah, teman-teman, ada sebuah hadis, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Nah, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Jadi masih ada lanjutannya teman-teman ya, maaf ya. Saya ulangi lagi, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Jadi ini hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang pertama, apabila berkata, ia selalu berdusta. Kemudian yang kedua, apabila berjanji, ia selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya, selalu berlaku curang. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Apabila berkata, ia selalu berdusta. Jadi, orang-orang yang munafik ini, perkataannya ini tidak pernah benar atau selalu berbohong. Kemudian, apabila berjanji, dia itu selalu mengingkari. Misal, berjanji ingin menawarkan atau membelikan hadiah, misal memberikan hadiah. Nah,
Dia itu padahal tidak akan memberikan hadiah. Nah, jadi dia selalu mengingkarinya. Misal dia berkata, nanti saya akan ke rumahmu, misal nanti sore saya akan ke rumahmu. Nah, ternyata dia tidak datang atau mengingkari. Nah, ini namanya juga termasuk orang-orang munafik ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi, apabila dipercaya dia berlaku curang. Curang ini banyak teman-teman ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak sportif, misal dalam dalam ulangan misalnya teman-teman ya. Dalam ulangan dia mencontek. Nah, ini berlaku curang. Ini termasuk juga dalam kategori munafik. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Jadi munafik ini tanda-tandanya ini 3 ini ya teman-teman ya. Kita berbohong itu juga kita termasuk dalam munafik. Kita ingkar janji itu juga termasuk udah dalam kategori munafik. Kemudian kita curang itu kita juga termasuk orang yang munafik. Selanjutnya, bahaya dari sifat munafik. Yang pertama, terpecahnya persatuan umat Islam. Yang kedua, menimbulkan rusaknya pertemanan. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Yang keempat, tidak memiliki pendirian yang kuat. Yang kelima, malas melaksanakan sholat. Yang keenam, mendapat balasan berupa neraka. Nah teman-teman, ini merupakan bahaya dari sifat munafik. Terpecahnya persatuan umat Islam. Nah, ciri-cirinya tadi kan munafik ada 3 ya. Suka bohong, ingkar janji, sama curang. Itu bisa membuat perpecahan persatuan umat Islam. Kemudian juga rusaknya pertemanan. Kalau misal kita bohong kepada teman atau kita ingkar kepada teman, ingkar janji, kira-kira ada nggak yang mau berteman dengan kita? Nah, pasti teman-teman kita akan menjauhi kita. Kemudian menimbulkan fitnah juga. Ada yang saling tuduh-menuduh karena berbohong atau karena berbuat curang. Kemudian tidak memiliki pendirian yang kuat. Contoh, anak yang suka mencontek, dia tidak memiliki pendirian yang kuat atau tidak memiliki kepercayaan diri. Dia akan selalu mengandalkan jawaban dari contekannya. Kemudian, kalau orang sudah suka berbohong, suka berbuat curang, pasti dia akan malas melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Karena orang tersebut udah terbiasa melakukan hal-hal yang jelek. Kemudian sudah pasti orang yang seperti itu akan mendapat balasan berupa neraka. Selanjutnya, cara menghindari sifat munafik. Baik teman-teman, bagaimana cara kita menghindari sifat munafik? Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, kita harus selalu mengingat Allah. Yang kedua, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, selalu menjaga lisan atau ucapan. Yang keempat, menjalin silaturahmi sesama teman. Yang kelima, memperbaiki tiap keburukan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, yang pertama teman-teman ya, selalu mengingat Allah. Kita harus ingat, Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Jadi, kalaupun kita berbuat curang, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi ingat, Allah itu maha melihat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita berbuat curang, meskipun tidak ada orang yang tahu, pasti Allah tahu. Kita berbohong, Allah pun maha mendengar. Kita berbohong, teman kita tidak tahu kan, teman kita tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan sebenarnya dalam hati. Padahal kita kan berbohong. Nah, Allah itu mendengar. Oh, anak tersebut ternyata berbohong. Kemudian ingkar janji juga. Allah itu maha mengetahui. Kemudian meneladani sikap Nabi Muhammad. Sikap Nabi ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi Nabi itu tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah ingkar janji.
Nabi tidak pernah berbuat curang. Jadi kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi para nabi terdahulu. Kemudian, selalu menjaga lisan atau ucapan. Nah, teman-teman, biasakan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Misal gini ya, ada yang bertanya, kamu sudah makan apa belum? Nah, karena kita sudah, ya kita bilang sudah. Kemudian ada lagi yang bertanya, misal guru bertanya, kalian sudah belajar, kalian sudah mengerjakan PR. Nah, kalau memang kita belum mengerjakan PR, ya sebaiknya kita mengucapkan apa yang sesungguhnya. Ya kita bilang, saya belum mengerjakan PR. Nah, itu berarti kita berbuat jujur kan. Kemudian ada lagi menjalin silaturahmi sesama teman. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman ya, menjalin silaturahmi ya kita berbuat baik kepada teman, kita saling tolong menolong, kemudian membantu teman yang kesusahan, terus kita bermain ke rumahnya, itu kan juga termasuk menjalin silaturahmi. Kemudian memperbaiki tiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita punya salah, ya kita perbaiki dengan berbuat baik kepada orang lain. Oke, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan tentang sifat munafik atau nifak. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan secara langsung atau mungkin teman-teman bisa membaca dari buku-buku lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.